bukan hanya sekedar pekerjaan, melainkan amanah besar untuk membentuk karakter dan masa depan anak-anak bangsa. Namun, di balik peran mulia itu, terkadang ada kisah yang membuat kita harus bercermin. Pada akhir Juli tahun 2025, dunia pendidikan di Indonesia kembali diguncang. Sebuah video dari Sekolah Dasar Negeri 9 Kedongdong, Pesawaran, Lampung viral di media sosial. Tampak seorang guru berinisial H dalam upacara bendera menegur siswanya dengan nada tinggi, bahkan mengancam akan mencekik di depan peserta lainnya. Lapor kamu sama bupati. Nggak bisa gitu, sekarang bubar. Kalau enggak, Bu, Pak Uyung. Pak Uyung, udah bubar aja. Udah masuk bubar. Bubar tadi. Kenapa bilang jangan bubar? Dengar nggak? Iya, saya tahu pasien. Dia bilang bubar tadi. Sebelum saya bertindak, saya bilang bubar. Kamu mas dong, masuk bos. Anak dibilang kamu. Masuk sayang, masuk. Ini masuk. Kata-kata itu meski tidak disertai kekerasan fisik, menimbulkan luka dan ketakutan bagi siswa. Dalam sekejap, video tersebut menyebar luas dan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Banyak yang bertanya, apakah pantas seorang guru mengucapkan ancaman di depan murid-muridnya? Kasus ini bukan tentang emosi sesaat, tetapi tentang krisis etika dan pengendalian diri seorang guru. Dalam Kode Etik Guru Indonesia yang diterbitkan oleh PGRI, tertulis jelas bahwa profesi guru bukan hanya pekerjaan, melainkan panggilan jiwa. Guru dituntut untuk memiliki integritas, kesabaran, dan rasa tanggung jawab moral terhadap peserta didik. Beberapa pasal penting menegaskan dalam hal itu. Pasal 2 yang berbunyi, guru menjunjung martabat profesi dan berperilaku sesuai norma agama, hukum, dan sosial. Lalu pasal 3 yang berbunyi, guru melindungi peserta didik dari perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi. Lalu pasal 6 yang berbunyi, guru menciptakan suasana sekolah yang aman, tertib, dan menyenangkan. Namun dalam kasus yang terjadi di SD Negeri 9 Kedongdong, kita melihat bagaimana sebuah kata ancaman mampu mengguncang kepercayaan siswa dan masyarakat. Meski tidak ada kekerasan fisik, ancaman untuk mencekik di depan umum telah melukai rasa aman psikologis anak. Tindakan itu jelas melanggar etika profesi guru dan bertentangan dengan semangat pendidikan yang humanis. Seorang guru sejati seharusnya menjadi pelindung, bukan sumber ketakutan. Ketika seorang guru berbicara dengan nada tinggi, apalagi disertai ancaman, maka nilai-nilai moral dan profesionalisme telah tergerus oleh emosi sesaat. Padahal setiap ucapan guru adalah cerminan dari karakter pendidik yang dilihat dan ditiru oleh anak-anak. Menurut Kolbi Samsudin dan Prasasti tahun 2023, pelanggaran etika guru bukan sekedar mencoreng nama pribadi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap profesi pendidik secara menyeluruh. Sekolah bukan lagi dipandang sebagai tempat aman, tetapi menjadi ruang yang menakutkan bagi siswa yang seharusnya tumbuh dengan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Dalam konteks ini, etika profesi bukan hanya seperangkat aturan tertulis, melainkan cerminan hati nurani seorang guru. Guru harus mampu mengendalikan diri di setiap situasi, terutama di depan peserta didik. Momen ini mengingatkan kita semua, terutama calon guru, bahwa setiap
tindakan kecil memiliki dampak yang besar. Satu kata kasar bisa menurunkan semangat belajar seorang anak, sementara satu kata lembut bisa menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Karena itu, guru harus selalu sadar bahwa ia sedang mendidik bukan hanya dengan pelajaran, tetapi juga dengan keteladanan. Etika profesi guru adalah kompas moral yang menuntun setiap langkah pendidik. Ketika guru memegang teguh nilai-nilai itu, barulah pendidikan menjadi benar-benar bermakna, bukan hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk karakter bangsa. Pada video pertama, teman saya menjelaskan berita seorang guru SD di Lampung ancam cekik murid saat upacara bendera. Sebuah video viral memperlihatkan seorang guru perempuan ASN di satu sekolah dasar di Kecamatan Kedongdong, Kabupaten Pesawaran, Lampung yang tiba-tiba memasuki barisan upacara bendera dan melontarkan ancaman akan mencekik siswa-siswi jika upacara tidak segera dibubarkan. Dalam rekaman tersebut, terlihat para siswa tampak ketakutan, beberapa menangis dan barisan upacara akhirnya bubar seketika saat guru tersebut mengeluarkan kalimat, "Kalau enggak, saya cekik nih anak-anak, lapor kamu sama Bupati." Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran mengkonfirmasi insiden tersebut terjadi pada akhir Juli 2025 dan bahwa guru yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas mengajarnya. Tinjauan teori dan nilai Pancasila dari berita tersebut. Yang pertama ada etika deontologis. Dari perspektif tersebut, etika deontologis tindakan guru tersebut melanggar kewajiban moral dasar dalam profesi mengajar, yakni menghormati martabat siswa sebagai manusia dan subjek belajar. Ancaman fisik meskipun hanya verbal menjadikan siswa sebagai objek rasa takut, bukan sebagai makhluk yang diakui martabatnya. Dengan demikian, guru gagal menjalankan kewajiban moralnya. Yang kedua ada etika utilitarian. Dilihat dari utilitarian mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. Tindakan ini tidak membawa manfaat, malah sebaliknya. Siswa menjadi trauma, belajar menjadi sarana ketegangan, citra sekolah rusak, lingkungan belajar yang aman dan nyaman seharusnya menghasilkan manfaat sosial. Belajar efektif, rasa percaya, sementara di sini justru tercipta kerugian, ketakutan, distrasi, pengurungan kepercayaan. Dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Guru bukan hanya pengajar ilmu, tetapi menjaga nilai kemanusiaan. Emosi sesaat tidak boleh menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Ketika seorang guru kehilangan kendali diri, maka ia kehilangan makna sejatinya sebagai pendidik. Sebagai calon guru sekolah dasar, kami berkomitmen untuk menjaga perilaku dan bertutur kata di hadapan siswa, mengedepankan kasih sayang bukan amarah, menjadikan kode etik guru Indonesia dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam setiap Indonesia. Karena guru sejati bukan yang paling pandai berbicara, tetapi yang paling bijak dalam bersikap. Etika bukan pilihan, melainkan kewajiban moral sebagai pendidik. Dan hanya dengan menjaga etika, kita dapat menjaga masa depan anak-anak Indonesia.